Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lashabih." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW memerintahkan untuk membaca Al-Quran dengan bentuk perintahnya yang bersifat mutlak, sehingga membaca Al-Quran diperintahkan pada setiap waktu dan setiap kesempatan. Lebih ditekankan lagi pada bulan Ramadan. Nanti pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan pahala membaca Al-Quran sebagai suatu yang berdiri sendiri, datang memberikan syafaat dan dengan seizin Allah kepada orang yang rajin membacanya. Adapun faedah pembelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, yang pertama adalah dorongan dan motivasi untuk memperbanyak membaca Al-Quran jangan sampai terlupakan darinya karena aktivitas-aktivitas lainnya. Yang kedua, Allah akan jadikan kita, yaitu Al-Quran ini akan memberi syafaat kepada orang-orang yang senantiasa rajin membacanya dan mengamalkannya ketika di dunia. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, dia bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan yang membaca Al-Quran namun dia tidak tepat dengan membacanya dan mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Orang yang mahir membaca Al-Quran adalah orang yang bagus dan tepat bacaannya. Adapun orang yang tidak tepat dalam membacanya dan mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Pertama, pahala tilawah, dan kedua, pahala atas kecapaian dan kesulitan yang ia alami. Dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, perumpamaan seorang mukmin yang rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah atrujah, aromanya wangi dan rasanya enak. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah tam atau kurma, tidak ada aromanya namun rasanya manis. Yang ketiga, perumpamaan seorang munafik namun ia rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah raihanah, aromanya wangi namun rasanya pahit. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang tidak rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah, tidak memiliki aroma dan rasanya pun pahit. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Seorang mukmin yang rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah atrujah, yaitu buah yang aromanya wangi dan rasanya enak. Karena seorang mukmin itu jiwanya bagus, qalbunya juga baik, dan ia bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Duduk bersamanya merupakan sebuah kebaikan. Adapun seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma. Rasanya enak, namun tidak memiliki aroma yang wangi dan harum. Jadi seorang mukmin yang rajin membaca Al-Quran jauh lebih utama dibanding yang tidak membaca Al-Quran. Perumpamaan seorang munafik namun ia rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah raihanah, aromanya wangi namun rasanya pahit. Maka Nabi SAW mengumpamakan mereka dengan buah raihanah yang harum aromanya karena mereka terlihat rajin membaca Al-Quran, namun buah tersebut pahit rasanya karena jelek dan jahatnya jiwa mereka serta rusak niat mereka. Adapun seorang mukmin yang tidak rajin membaca Al-Quran, maka diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti buah hanzalah, rasanya pahit dan tidak memiliki aroma wangi. Inilah munafik yang tidak memiliki kebaikan sama sekali, tidak memiliki aroma wangi karena memang ia tidak bisa membaca Al-Quran. Di samping zat dan jiwanya adalah zat dan jiwanya jelek dan jahat. Inilah jenis-jenis manusia terkait dengan Al-Quran. Maka hendaknya kita berusaha agar menjadi orang mukmin
yang rajin membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, sehingga kita seperti buah atrujah, aromanya wangi dan rasanya pun enak. Sesungguhnya Allah dan Al-Quran ini mengangkat kaum dan menghinakan suatu kaum lainnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.